Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Mukhlisin MHI selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya Agung Setiawan, nomor pokok mahasiswa 201110001 semester 1 reguler B Ahwalul Ahsasiyah, akan mencoba menceritakan sedikit terkait dengan salah satu tokoh agama Islam yang ada di Indonesia, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kerap disapa dengan Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kerap kita sapa dengan sebutan Gus Dur. Beliau dikenal sebagai seorang ulama, guru bangsa, reformis, cendekiawan, pemikir, dan pemimpin politik yang di Indonesia. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kerap disangka Gus Dur pernah menjadi seorang presiden, yakni menggantikan Bahrudin Habibie sebagai seorang presiden Republik Indonesia setelah dipilih melalui MPR pada hasil pemilu 1999. Dia menjabat presiden Republik Indonesia dari 20 Oktober 1999 hingga sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Mantan Presiden keempat Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, itu lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hasim dan Solihah. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakil atau Sang Penakluk, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai. Beliau juga merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas muslim di Jawa Timur. Kakek dari ayahnya, Kiai Haji Hasim Asy'ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Sementara kakek dari pihak ibu adalah Kiai Haji Bisri Sansuri, adalah pengajar pesantren. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama pada 1949. Ibunya Hajah Solehah adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denyayang Jombang. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Akhirnya pada tahun 1949 dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Dia belajar di Jakarta, masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Mataram Perwari. Gus Dur juga diajarkan membaca buku non-Islam, majalah dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Kemudian singkat cerita, pada April 1953 ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pendidikannya berlanjut pada 1954 di sekolah menengah pertama dan tidak naik kelas, tetapi bukan karena persoalan intelektual. Ibunya lalu mengirimkan ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan. Pada tahun 1957 setelah lulus SMP, dia pindah Menggelang untuk belajar di pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun, yang seharusnya itu ditempuh dengan 4 tahun. Kemudian pada 1959 Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Gus Dur juga menjadi wartawan Horizon dan majalah Budaya Jaya. Pada 1963, Wahid menerima beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Namun dia tidak menyelesaikannya karena kekritisan pikirannya. Kemudian Gus Dur lalu belajar di Universitas Baghdad. Meskipun awalnya ia lalai, Gus Dur bisa menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad pada tahun 1970. Lalu dia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya guna belajar di Universitas Leiden, tetapi
ada unsur kekecewaan karena pendidikan di Baghdad kurang diakui di sini. Gus Dur lalu pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia pada 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslimin progresif dan sosial demokrat. Kemudian Gus Dur juga pernah menjadi jurnalis. Dia kemudian batal belajar di luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren. Abdurrahman Wahid meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima baik dan mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, sehingga dia harus pulang pergi Jakarta dan Jombang pada 1974. Kemudian 1 tahun kemudian Gus Dur menambah pekerjaan dengan menjadi guru kitab Al-Hikam. Pada 1977, ia bergabung di Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam dengan mengajar subjek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam, dan misiologi. Karir politik Abdurrahman Wahid. Karir politik Kiai Haji Abdurrahman Wahid mendapat pengalaman politik pertama pada pemilihan umum legislatif pada 1982 saat berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan P3, gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Kemudian reformasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama membentuk tim 7 termasuk dalam yakni Gus Dur untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali Nahdlatul Ulama pada 2 Mei 1982. Para pejabat-pejabat tinggi Nahdlatul Ulama bertemu dengan ketua Nahdlatul Ulama pada saat itu yakni Idam Khalid dan memintanya mengundurkan diri. Namun pada 6 Mei 1982 Gus Dur menyebut pilihan Idam untuk mundur tidak konstitusional. Gus Dur menghimbau Idam tidak mundur. Pada 1983 Soeharto dipilih kembali menjadi presiden untuk masa jabatan keempat oleh MPR dan mulai mengambil langkah menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Gus Dur juga menyimpulkan Nahdlatul Ulama harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk lebih menghidupkan kembali Nahdlatul Ulama, dia mengundurkan diri dari partai P3 dan partai politik agar Gus Dur fokus terhadap Nahdlatul Ulama yang terjadi pada masalah sosial pada saat itu. Kemudian Gus Dur juga pernah menjadi ketua PBNU. Pada Musyawarah Nasional 1984, Gus Dur didominasikan sebagai ketua PBNU dan dia menerima dengan syarat mendapatkan wewenang penuh untuk memilih pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Kemudian juga Gus Dur pernah menjadi anggota MPR RI. Ia menjadi anggota MPR RI dari Golkar. Meskipun disukai rezim, Gus Dur acap mengkritik pemerintah, diantaranya proyek waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia. Ini menerangkan hubungannya dengan pemerintahan dan Soeharto. Kemudian Gus Dur terpilih kembali untuk masa jabatan kedua, Ketua PBNU pada Musyawarah Nasional 1989. Saat itu Soeharto yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI berusaha menarik simpati muslimin. Pada November 1996, Gus Dur dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai Ketua Nahdlatul Ulama. Desember tahun itu juga dia bertemu dengan Amin Rais yang anggota INCMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian pada Juli 1997 merupakan awal krisis moneter di mana Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi ini. Pada 19 Mei 1998, Gus Dur bersama 8 pemimpin komunitas muslim dipanggil Soeharto yang memberikan konsep komite reformasi usulannya. Gus Dur dan 8 orang itu menolak bergabung dengan komite reformasi. Amin yang merupakan oposisi Soeharto paling kritis pada saat itu tidak menyukai pandangan moderat Gus Dur terhadap Soeharto. Namun Soeharto kemudian mundur pada 21 Mei 1998.
Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto. Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah lahirnya partai politik baru pada Juni 1998. Komunitas Nahdlatul Ulama meminta Gus Dur membentuk partai dan politik baru. Kemudian baru pada Juli 1998 Gus Dur menanggapi ide itu karena mendirikan partai politik adalah salah satu cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada 7 Februari 1999, PKB resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat presidennya menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada pemilu April 1999, Partai Kebangkitan Bangsa memenangkan 12% suara dengan PDIP memenangkan 33% suara. Pada Oktober 1999, MPR kembali memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Semasa pemerintahannya, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, serta menjadi pemimpin pertama yang memberikan Aceh referendum untuk menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti di Timur Timur. Pada 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Jayapura dan berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua, bahkan ia mendorong penggunaan nama Papua. Pada Maret tahun 2000, pemerintah Gus Dur mulai bernegosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 2 bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepakatan dengan GAM. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS nomor XXX1X-MPR-1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. Ia juga berusaha membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara dia juga menjadi tokoh pertama yang mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari sosial politik. Muncul 2 skandal pada tahun 2000, yakni skandal Bulu Gates dan Brunei Gates yang kemudian menjatuhkannya. Pada Januari tahun 2000, Gus Dur mengumumkan bahwa tahun baru Cina, Imlek, menjadi hari libur nasional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa pada 23 Juli 2001. MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Pada pemilu April 2004, PKB memperoleh 10,6% suara dan memilih Wahid sebagai calon presiden. Namun Gus Dur gagal melewati pemeriksaan Majelis dan KPU menolak memasukkannya sebagai kandidat. Kemudian Gus Dur menikah dengan Sinta Nuria yang dikaruniai 4 orang anak, yakni antara lain Alisa Khotrun Nanda, Junaba Afifah, Anita Hayatun Nufus, dan Inayah Wulandari. Yeni aktif berpolitik di PKB dan saat ini adalah Direktur The Wahid Institute. Kemudian Gus Dur wafat pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakitnya, diantaranya jantung dan gangguan ginjal yang dideritanya. Sebelum wafat, dia harus menjalani cuci darah rutin seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta. Ia sempat dirawat di Surabaya usai mengadakan perjalanan di Jawa Timur. Mungkin itu saja sejarah tentang tokoh agama Islam yang ada di Indonesia, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kerap kita sapa dengan sebutan Gus Dur. Kiranya banyak kesalahan, saya meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.